Oke, selamat siang ya. Ini kita akan buat video sebentar sih kayaknya. Ini ya, bergantian MMC Oppo A12 ya ini. Bukan A5s ya, tapi ini A12 BGA254 ya. Ini udah kita ganti tadi sebelumnya. Enggak, deng. Maksudnya iya, udah kita ganti, udah kita kasih ya. Tapi mati lagi karena memang ya pengennya apa? Bekas sih. Ya karena memang IC rusak dipasang buat apa anjir. IC ini yang maksudnya IC bawaannya itu perbaiki ya. Soalnya ini kan nggak ada ISP-nya, jadi terpaksa kita copot ya. ISP-nya soalnya tersembunyi ya, ini pinnya. Untuk Oppo A12 itu nggak bisa, harus bor eMMC atau PCB ya. Karena kita nggak mau merusak ya, kita copot aja. Oke, ini ya, udah kita backup juga. Kita masukkan dulu eMMC penggantinya ya. Seperti biasa, sekarang kita udah jarang pakai 332 ya. Kita pastikan upgrade 464 ya, walaupun HP apapun. Harganya soalnya gini ya, biasanya kita beli di toko itu selisihnya cuma 30.000. 30.000 terus spesifikasi internalnya selisih separuh lah anjir. Kita pakai KMDH 6001 DA ya. Kita cek aja. Udah kita cetak ya ini. Oke, koneksinya masih aman 8 bit. Provisionet 16, enggak apa-apa lah. DH ya, DH6 DAB, KMDH 6001 DA. Kita cek health-nya. Oke, masih bagus ya. Oke, kita backup-nya mana ya? Kita cari dulu backup-nya. Oke. Oke, 12. Nah, ini ya. Backup-nya firmware awalnya ya A71 ya, kita nggak ada A71 sih. Kita adanya yang dari Evili Casel ya, ini katanya ya bener. Yang CPH 2083X A49. Yang A71 nggak ada. Kita ekstrak dulu. Kita fokus ke backup ini dulu ya. Bagi teman-teman, ini cuma video untuk yang pokok intinya ini ya, pengisian ini. Bagi teman-teman nanti kalau di flash tetap MediaTek port, kita solusinya begini ya. Kita nanti praktekkan aja, walaupun kita sudah tahu langsung ya harusnya. Ya udah nggak apa-apa. Kita seperti biasa set dulu ini ke 1 acknowledge jadi 0,0 kali 48 ya. Untuk MTK. Terus untuk buswidth-nya kita kasih 0 kali 02, atau untuk buswidth-nya ini kali 8 ya. Pokoknya seperti ini ya. Ini kali 8, ini kali 48. Untuk oh ya tadi belum dicek ya, apa namanya, cocok nggak sama preloadernya dia. Nah ini nggak ada ya, backup-nya mah nggak ada anjir. Ini aja lah. Oke, dia ada ya, DH6 DAB. Nggak usah patch apapun. Soalnya kalau patch kita juga jarang patch sih. Buat apa? Kalau nggak terpaksa banget. Oke, langsung ya. Biasanya kalau ini backupan kita via UV ya. Nah, contoh jadinya kan ada yang bin, ada yang image, ada yang nggak ada dotnya. Jadi ini kita backupnya via UV. Kalau teman-teman restore via backupan UV kayak gini langsung ya, PGBT mana PGBT, langsung seret ke user area. Ini jangan centang ya.
kayak gini ya, nanti kan user area-nya dia muncul. Partisinya maksudnya, partisinya kan dia muncul segini kan, tinggal restore kan. Nah, kita resize dulu. Oke, daripada kita milih-milih ya mana yang di restore, jadi kita restore aja semuanya ya. Kita seret foldernya ya, ingat foldernya seret, masukkan ke sini, set semuanya. Yang enggak kita vendor system chest sama user data ya. FRP juga untuk paranya perbaiki ya, ini pasti paranya beda nah, ya kan. Para diperbaiki baru write-nya aktif ya. Kita tinggal write. Terus kita pasang ya. Nah, kalau dari backupan UV yang kayak gini, yang ini HP-nya awalnya normal, ini sudah kita perbaiki, itu awalnya kita flash dulu ya, keadaan urgent. Maksudnya ini MMC-nya kan awalnya Samsung tapi udah limit lah, maksudnya lifetime-nya udah habis. Dia di flash masih bisa hidup, di flash versi firmware yang lawas, yang A49 tadi ternyata masih hidup ya, normal, cuma ya agak lemot aja soalnya memang IC-nya ya udah rusak. Nah, keadaan hidup kita langsung backup ya. Kalau nggak salah malah, oh iya, sebelum hidup dia masih kedetek ya, kedetek PC. Kita biasa pakai Android utility, kita disable out, kita identify pakai UV, kita read maksudnya read. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kalau via kayak gini terus kita langsung write, kita pernah ada yang sukses ya, dia di flash langsung nyala. Ada juga di flash dia kayak kerusakan bagian RAM ya. Di flash dia sukses, enable di RAM-nya sukses, terus nggak ada error sama sekali, tapi dia tetap kedeteknya MTK port ya, bukan preloader lagi tapi MTK port. Dia nggak mau kedetek preloader, jadi intinya HP-nya nggak mau nyala sama sekali dia. Padahal sukses semua, sehat, koneksi lancar, pokoknya semuanya perfect gitu aja. Koneksi CPU lancar, RAM oke, MMC oke, tapi di flash nggak nyala ya. Sukses juga di flash itu nggak ada kendala ya. Kita nanti contohkan ya. Ini udah selesai ya, kita pasang dulu ya, daripada dijelasin nanti malah nggak jelas. Nah, udah seperti ini ya. User datanya udah 49 GB, udah penuh ini kalau nyala ya nggak jadi videonya. Ini nanti kalau tetap mati ya. Oke, kita pasang dulu ya, kita pastikan ini nggak berubah ya. Ini untuk clean atau enggak terserah. Oke, kita pasang dulu ke sini ya, kita pasang dulu, nanti lanjut flash ke sini lagi. Oke, kita lanjut ya. Udah kita pasang ya. Nah, pastikan pemasangannya pas ya. Udah kita bersihin juga. Kita lanjut pasang. Kok susah. Oke, udah terpasang, baterai juga. Langsung kita seperti biasa pakai AUP, mana AUP? UFIT Android Toolbox masuk MediaTek ya. Seperti biasa pakai Xiaomi di kita tuh paling suka pakai ini sih, soalnya paling enak lah anjir. Oke, kita langsung disable out aja.
sukses ya. Di sini uncheck semua, ini atas 3 ini uncheck semua. Terus legacy check, ini identify nggak perlu aktif, nggak apa-apa ya, soalnya kita mau flash saja, nggak mau identify. Oke, lanjut. Firmware-nya udah kita siapin, tinggal kita seret aja ya. Scatternya ya, scatternya masukin ke scatter, tunggu loading. Nah, dia nggak muncul apa-apa ya, cuma kayak gini. Kita uncheck, ini biasanya bugnya di sini ya, kita uncheck. Nah, dia muncul, kita cek lagi ya. Pastikan ini 2 ya, Xiaomi MediaTek, ini 2. Ini dicek nggak apa-apa, ataupun diuncek juga nggak apa-apa. Ini legacy cek ya, untuk legacy itu cek. Nah, biasanya kan teman-teman flash kayak gini kan, kalau nyontoh kita loh ya. Tapi kalau seperti ini nanti dia nggak mau nyala ya. Kita coba ya, semoga aja sesuai ekspektasi. Kita langsung flash, apakah dia mau nyala nanti. Dan satu tips lagi ya, kalau teman-teman sudah sampai di sini ya, sudah sampai kayak gini, muncul bot 1, bot 2, RPMB sama user area udah kedetek kayak gini, di RAM-nya juga udah kedetek. Itu intinya teman-teman untuk urusan RAM dan pemasangan IC udah bener ya, udah pas. Tapi kalau stuck di enable di RAM terus ini nanti ada merah di sini, itu mungkin RAM-nya atau pemasangannya kurang pas ya. Pokoknya intinya koneksi RAM-nya bermasalah dia. Kita tunggu selesai dulu ya. Kita pause saja dulu videonya, nanti malah lama ya. Kita pause saja. Oke, udah kelewat anjir. Udah selesai ya. Lihat ya. Dia nanti kedeteknya apa ya. Kita cabut. Kita colokin lagi. Nah, MTK port lagi kan dia restart, MTK port lagi. Nah, kayak gitu terus pasti dia. Nah, jadi solusinya teman-teman harusnya tadi ini dicentang ya untuk repartisi ini. Ini biasanya kalau di flash pakai UV memang nggak ada pesannya. Kalau di flash pakai SP Flash Tool, dia mungkin muncul pesan, kalau nggak salah itu PMT has change ya. PMT has tulisannya PMT has cancet. Aduh, PMT has changed. Oke, kita coba fix pakai UV ya. Kita disable out lagi, mumpung pas kelundang. Nah, udah sukses ya. Masih tercolok dari tadi. Kita flash lagi ya, tapi kita nggak usah semuanya. Kita uncheck semuanya ini ya. Kita preloader aja ya, preloader saja. Terus ini repartisi dicentang ya, preloader pasti dicentang, flash lagi. Ini cara pertama ya, kalau mungkin berhasil. Kalau sudah terlanjur kayak tadi lah ya, kalau belum terlanjur sih sebenarnya direpartisi langsung bisa sih, harusnya nyala sih harusnya. Nah, di sini padahal nggak ada loh tulisan partisi apapun, ini sama saja loh kayak yang tadi. Aneh emang UV. Oke ya, kita coba lagi apakah dia mau hidup, apakah preloader dia. Nah, masih MTK port ya. Nah, dia nggak bisa. Oke, kalau cara tadi sebelum flash direpartisi juga sama ya, masih sama. Ingat, masih sama. Terus yang cara kedua ini tadi sebenarnya cara yang pertama sih ya, yang kedua direpartisi tapi preloadernya aja masih gagal. Kita identify ya, kita disable out dulu ini. Oke, udah sukses. Karena ini nggak muncul, kita klik spectrum, kita balik ke MTK lagi ya.
Emang aneh sih UV ini. Skaternya masukin lagi. Kok ini? Oh iya bener ya. Oh iya bener. Oke, identify ini pastikan 2 sama ya. Pastikan semua seperti ini. Oke, identify. Jangan panik kalau RAM-nya bermasalah ya. Enggak, kalau di RAM-nya dia kedetek ini udah fix, itu enggak bermasalah, RAM-nya aman dia. Jadi nggak usah mikirin kemana-mana, kita fokus ke software aja dulu ini. Ini tuh sebenarnya permasalahan utama itu di PGPT ya. PGPT-nya dia error, nggak jalan, nggak bener lah intinya. Ini cara yang kedua, kalau yang cara tadi nggak mempan ya. Oke ya, ini partisnya udah kedetek semuanya. Langsung kita hapus saja PGPT sama SGPT ya, bawah sendiri sama ini ya, buka atas sendiri sih, tapi bawahnya preloader, bawahnya atas sendiri. PGPT sama SGPT ya, kita erase saja, langsung saja erase, nggak apa-apa anjir. Nah yang satu pasti gagal ya. Nah, kalau gagal sebenarnya nggak usah sih, nggak apa-apa ya, yang SGPT nggak usah, nggak apa-apa, PGPT aja. Oke, yang PGPT down ya dia. Nah pasti muncul pertanyaan, bang kalau PGPT dihapus nanti RAM-nya, storage-nya kembali ke 32 nah bang? Enggak kembali dia, karena kita langsung flash ya. Langsung flash itu untuk MTK itu otomatis ya dia. Kalau firmware official loh ya, jangan pakai firmware backupan. Kalau backupan ya dia kembali ke 3, kalau bawaan 32 ya 32. Jangan pakai firmware backupan, pakai firmware official ya. Jangan biasain pakai firmware yang enggak jelas ya. Utamakan pakai firmware official saja, minimal bug juga ya. Oke, setelah tadi dihapus ya, langsung saja load scatter lagi ya, kayak gini. Ini uncheck semua, tinggalin preloader aja sama recovery mungkin, biar mancing PGPT ya, 2 ini terus flash. Waalaikumsalam. Pastikan repartisi dicentang ya. Ganti. Setak man. Ini apa? Lu tak itu lah sih. Ini apa gilingan? Oh. Malah setak aja. Oke, lanjut. Ulang. Uvi kadang suka ngaco. Ya malah upgrade getar tak.
apa-apa. Ya. Malcolm Violet. Aku kocak emang. Uvi sangat mengkocak sekali. Salah. Malah telepon. Siapa sih? Nomorannya nih. Iya ben ini. Ya dikarenakan gangguan telepon gak jelas. Malah kesetop anjir. Kita ulang lagi repartisi centang ya. Terus yang ini cukup 2 aja, preloader sama recovery. Disable out dulu karena ini malah cuma getar, kita terpaksa pakai volume min sama plus ya. Pencet sambil colokin. Oke, cukup 2. Ini pastikan dicentang repartisinya lanjut plus. Oke ya, cukup seperti itu. Kita coba cek, cabut, colokin lagi. Nah, getar aja anjir. Masa iya CD-nya kocak. Udah HP ini berasa cuma getar tok. Dia ada tak apa-apa tapi mungkin baterainya mungkin. Kita coba cek. Baterainya oke.
Oke, setidaknya wis ora sudah enggak MediaTek pot, tapi cuma getar ya, cuma getar. Kita ambil LCD-nya mungkin. Kita carikan LCD-nya dulu. Oke ya, karena videonya ke disturb, terganggu terus, disturb nggak tahu ya. Aku juga gak tahu bacanya anjir. Ini tadi nggak tahu ya kok bisa nggak mau nyala loh. Ini tiba-tiba nyala ini. Cuma kita bersihin tadi soketnya, cuma kita bersihin terus mau nyala ya. Kita coba nyalain ya. Ini ya udah nggak kedetek MTK port dia. Turun aja ya. Mohon maaf ada beberapa gangguan, jadi nggak lancar lah videonya. Intinya tadi ya, kalau cara pertama nggak bisa, teman-teman itu identify dulu, terus delete, erase ya, erase PGPT. Setelah erase, flash lagi, tapi repartisinya dicentang ya. Nah, nyalakan dia. Repartisi dicentang, nggak apa-apa, dia nggak bakal hilang kok. Storage-nya tetap otomatis dia, walaupun beda ukuran MMC. Kita cepet aja ya. Indonesia langsung bypass aja. Kita cek apakah kalau di erase PGPT kan itu partisinya hilang semua bang. Terus emailnya gimana bang? Enggak ya. Gini, intinya PGPT itu emang isinya partisi sih. Cuma daftarnya partisi aja. Ketika nanti partisinya itu di rebuild ya, repartisi tadi, dia itu partisi yang namanya environment data itu kan nggak keikut di erase tadi awalnya, cuma daftarnya aja yang dihapus ya. Jadi kalaupun nanti di repartisi dia kembali lagi, nggak hilang dia. Kalau nggak percaya kita cek aja dulu ya. Ini output pun, nah lihat ya, tetap 4864 ya kedeteknya, RAM-nya 4. Terus email mana email? Nah, emailnya ada ya, nggak hilang dia. Oke, cukup sampai situ ya. Kita penasaran kok cuma dibersihin ya, apa emang kotor atau gimana ini? Kita coba brutal. Nggak mati anjir. Kita penasaran kenapa tadi mati gitu loh. Cuma kita sikat bersihin sama kontak cleaner kok hidup lagi, apa maksudnya? Padahal nggak kotor loh kelihatannya sih. Mesinnya udah rusak ya. Oke, cukup sekian ya untuk pokok permasalahannya itu tadi ya. Kalau semuanya normal, di flash tetap MediaTek port kedeteknya, dia nggak mau nyala sama sekali. Itu jangan langsung vonis ke memori MMC-nya dulu ya. Siapa tahu PGPT-nya bermasalah ya. Soalnya kadang kalau backupan via UV, di restore via UV itu malah nggak bisa dia. Padahal backup sendiri, di restore sendiri nggak bisa, kocak. Atau mungkin cara kita yang salah, nggak tahu ya. Pokoknya itu triks biar nggak bongkar MMC lagi ya. Jadi langsung klik aja repartisi, nggak apa-apa ya, nggak bakal hilang kok, aman. Kalau tetap di repartisinya ini dicentang nggak bisa ya. Nah ini nggak bisa pas awal flash loh ya, ini dicentang tetap nggak mau nyala. Terpaksa teman-teman identify dulu, itu masuk MediaTek kan, disable out, terus identify. Nah nanti kan muncul PGPT dan partisi sebagainya, itu jangan dihapus semua ya, cukup satu aja, PGPT itu dihapus ya. Nah setelah dihapus nanti
di flash lagi. Harusnya tadi langsung flash bisa ya, karena tadi stuck, nggak tahu kenapa, memang movie nggak jelas. Kebanyakan bug memang. Ya namanya juga murah anjir. Nggak apa-apa, kita santai aja. Semoga diperbaiki lah. Nah, jadi kita restart, kita flash lagi ya, flash lagi, tapi cuma preloader sama recovery. Recovery ini sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa sih. Temen coba aja, lainnya kenapa nggak di flash bang, karena tadi di erase gini ya. Jadi kita jelaskan lagi, PGPT itu cuma menghapus daftar aja ya. Contohnya gini ya, kita kasih sedikit gambaran aja ya, via apa enaknya, Paint ya. Kita contohkan ini aja lah, pensil. Gede amat. Kita contohkan kayak gini. Ini sebuah wadah ya, sebuah wadah. Kepanjangan anjir. Anggap aja gini lah. Nah, anggap aja kayak gini ya. Nah, ini PGPT yang luar ini ya, luar ini PGPT ya. Dia PGPT, partisi PGPT, termasuk partisi juga sih sebenarnya. Dia PGPT, dia menyimpan ini ya, daftar-daftar ini ada NVRAM, ada NVData, ada mungkin sistem di sini, sistem atau ini sistem lah, anggap ini sistem, ini user data karena gede sendiri ya. Nah, anggap aja gitu ya. Nah, ketika teman-teman hapus ini ya, hapus yang ini kurang gede. Nah, ini PGPT-nya dihapus, nah PGPT-nya dihapus ya dia. Nah, teman-teman hapus PGPT-nya. Nah, PGPT kan isinya daftar partisi ya. Nah, jadi ini juga kehapus ya. Wah, jadi lama anjir videonya. Ini hanya sebentar. Nah, jadi seperti ini. Kalau teman-teman hapus PGPT-nya jadi seperti inilah kira-kira. Terus ketika teman-teman repartisi, dia akan kembali lagi ya. Ketika teman-teman klik repartisi tadi ya, dia akan kembali lagi, PGPT-nya akan kembali lagi seperti ini. Nah, ini muncul lagi. Bentar, kita jelasin dulu. Ini kan udah dihapus. Nah, ini kan nggak kehapus kan ini. Isi dari NVRAM, NVData, sistem dan user data itu kan nggak ikut kehapus. Ini soalnya parentnya kan nama apa ya? Kok parent juga nggak paham pasti anjir. Pokoknya ini isinya nggak kehapus lah dia. Cuma nama partisinya aja yang nggak hapus. Terus ketika direpartisi, salah agak luar. Ketika direpartisi gini ya, nah ini muncul lagi. Nah ini juga muncul lagi. Gede banget anjir. Nah, muncul lagi, ini juga muncul lagi. Nah, ini muncul lagi. Wis. Nggak kotak, bodo amat. Nah, udah kayak gini. Jadi ya seperti itu, dia kembali lagi ya, datanya ini nggak hilang, dia tetap di sini.
Yang diperbaiki cuma daftarnya ini, mungkin loh ya, mungkin tadi pas dia nggak mau hidup, ini mungkin ada sisa file di sini nggak jelas apa mungkin, atau mungkin partisinya ada yang bentuknya bulat nggak kotak kayak gini. Pokoknya ini ada yang bermasalah ya di namanya ini, atau mungkin ini pokoknya ada data yang nggak jelas di sini, bukan yang di dalam ini ya, yang di luar ini mungkin ada data yang nggak match lah sama CV. Anjir. Ini bentuk apa anjir? Oke ya, jadi seperti itu intinya. Makanya email dan storage-nya dia tetap aman, nggak hilang ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kakak gua anjir. Oh iya, sampai jumpa kembali.